Gitar merupakan salah satu alat musik petik. Petikan harus tepat sehingga menghasilkan nada yang sesuai atau yang kita inginkan. Nada yang baik adalah nada yang memiliki komponen harmonik yang tepat. Bagaimana gitar bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar tentang dawai. Apabila senar pada gitar kita petik, gelombang transversal yang menjalar pada senar akan dipantulkan oleh kedua ujungnya. Interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul akan menghasilkan gelombang stasioner. Pada frekuensi tertentu akan dihasilkan pola-pola gelombang sebagai berikut. Frekuensi yang menghasilkan pola-pola gelombang ini disebut frekuensi alami atau nada harmonik dawai. Secara umum, hubungan panjang dawai dan panjang gelombang untuk nada atas ke N dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan N plus 1 per 2 dikali dengan lambda N, sehingga lambda N akan sama dengan 2L per N plus 1, di mana L merupakan panjang dawai dan N merupakan bilangan bulat. N sama dengan 0 untuk nada dasar, sedangkan N sama dengan 1 untuk nada atas pertama, dan seterusnya. Untuk frekuensi, dapat ditentukan dengan rumus V per lambda N, di mana lambda N merupakan 2L per N plus 1, sehingga kita substitusikan menghasilkan rumus ini. Dari rumus ini, kita dapat sederhanakan kembali menjadi N plus 1 dikali dengan F0, di mana F0 merupakan frekuensi dasar. Untuk V dapat dihitung melalui rumus ini. V sama dengan akar F per mu, di mana F merupakan tegangan dawai dan mu merupakan massa per satuan panjang dawai. Oleh karenanya kita dapat substitusikan sehingga menghasilkan F dikali L per M, atau dapat dituliskan dengan akar F per rho dikali A. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pipa organa. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pipa organa? Nah, jadi, pipa organa ini merupakan alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Tahukah kalian contoh alat yang menggunakan konsep pipa organa? Yap, seruling. Seruling merupakan salah satu instrumen yang menggunakan konsep pipa organa. Pipa organa ada dua macam, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pada pipa organa terbuka, secara umum, hubungan panjang kolom udara dengan panjang gelombang untuk nada atas ke N dapat dirumuskan dengan L sama dengan N plus 1 per 2 dikali dengan lambda N, sehingga lambda N sama dengan 2L per N plus 1. Untuk frekuensi dirumuskan Fn sama dengan V per lambda N, atau sama dengan N plus 1 dikali dengan V per 2L. Perbandingan antara frekuensi nada dasar dengan nada atas berikutnya merupakan bilangan bulat positif. F0 berbanding F1 berbanding F2 dan seterusnya akan sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3 dan seterusnya. Bentuk gelombang nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya, pipa organa tertutup. Secara umum, hubungan kolom udara dengan panjang gelombang dirumuskan L sama dengan 2N plus 1 per 4 dikali dengan lambda N. Sehingga lambda N akan sama dengan 4L per 2N plus 1. Untuk frekuensi
dirumuskan dengan Fn sama dengan V per lambda n, di mana akan sama dengan 2n plus 1 dikali V per 4L. Perbandingan antara frekuensi dasar dengan frekuensi nada atas berikutnya merupakan bilangan ganjil. F0 berbanding F1 berbanding F2 dan seterusnya akan sama dengan 1 berbanding 3 berbanding 5 dan seterusnya. Untuk bentuk gelombang nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan intensitas dan taraf intensitas bunyi. Kenyaringan bunyi dapat ditentukan dengan besaran intensitas. Intensitas merupakan daya rata-rata per satuan luas, sehingga dapat dirumuskan dengan I sama dengan P rata-rata per A atau P rata-rata per 4 PR kuadrat, di mana selang bunyi yang mampu didengarkan oleh telinga tanpa rasa sakit yaitu 10 pangkat min 12 sampai dengan 1 watt per meter persegi. Logaritma antara intensitas bunyi dengan intensitas bunyi ambang pendengaran disebut sebagai taraf intensitas yang dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log I per I0, di mana I0 merupakan intensitas bunyi ambang. Bagaimana bila terdapat beberapa sumber bunyi? TI akan dirumuskan dengan TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. N merupakan jumlah dari sumber bunyi. Jika sumber bunyi didengar di dua tempat yang berbeda, TI akan dirumuskan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log dalam kurung R1 per R2 kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba latihan soal berikut ini. Contoh soal, sebuah petasan meledak dan terdengar oleh Cok D dengan intensitas sebesar 8 dikali 10 pangkat 3 watt per meter persegi dan amplitudo bunyi sebesar 4 meter, seperti dengan gambar. Jadi petasan dengan Cok D yaitu berjarak 20 meter, kemudian Cok D dengan Aris jaraknya adalah 80 meter. Pertanyaannya, tentukan besar intensitas dan amplitudo bunyi petasan yang didengar oleh Aris. Bagaimana caranya untuk menjawab soal yang tadi? Lanjut kita ke pembahasan. Jadi pertama kita analisis gambarnya kembali. Petasan dengan Cok D berjarak 20 meter. Cok D dengan Aris berjarak 80 meter. Diketahui bahwa I1 intensitas bunyi yang didengar oleh Cok D sebesar 8 dikali 10 pangkat 3 watt per meter persegi. R1 sebesar 20 meter, yakni jarak antara petasan dengan Cok D. R2 100 meter, yakni jarak dari petasan terhadap Aris. Sedangkan amplitudo bunyi satunya adalah 4 meter. Yang ditanya adalah I2 dan A2. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita masuk ke pembahasan. Jadi I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kita masukkan I1-nya sebesar 8 kali 10 pangkat 3. I2-nya yang akan kita hitung. R2-nya 100, kemudian R1-nya adalah 20. Sehingga dari perhitungan diperoleh I2 sebesar 320 watt per meter persegi. Untuk menghitung A2, kita akan gunakan rumus I1 per I2 sama dengan A1 kuadrat per A2 kuadrat. Selanjutnya, besarnya I1 yakni sebesar 8 kali 10 pangkat 3 watt per meter persegi. I2 kita masukkan yang kita hitung tadi, yakni sebesar 320 watt per meter persegi. A1 kuadrat akan sama dengan 4 meter kuadrat dibagi dengan A2 kuadrat, di mana A2 inilah yang akan kita hitung. Diperoleh A2 akan sama dengan akar 64 dikali 10 pangkat min 2 meter persegi. Oleh karena itu, secara kalkulasi A2 dapat
dihitung sebesar 0,8 meter. Nah, itu adalah pembahasan untuk soal yang tadi. Sekian pembelajaran fisika hari ini. Semoga bisa bermanfaat.